Bab 2291. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Aura yang langka. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat, seberapa langka. Energi spiritual tertinggi tidak akan melebihi 1 juta kali lipat, tidak cocok bagi para pejuang untuk berlatih sama sekali, dan ini bukanlah tempat untuk tinggal orang. Orang tua itu menjawab, jadi, benua manakah yang memiliki aura super tinggi yang kamu sebutkan? Lu Chen bertanya lagi, tentu saja itu adalah benua tempat Kaisar Agung akan pergi. Auranya pulih dengan cepat, dan auranya kaya dan tinggi, seperti benua Yuanwu. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu berkata, aura benua ini semakin tinggi. Jika saya mengirim Anda ke sana, Anda pasti mendapat banyak keuntungan. Kentut besar, aku baru saja datang dari benua Yuanwu. Jika aku ingin berlatih, aku bisa kembali saja, dan aku masih membutuhkan bantuanmu. Lu Chen memandang lelaki tua itu dengan marah, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, kamu tidak akan pergi ke benua Yuanwu untuk merebut keberuntungan Kaisar Agung pertama yang ingin kamu lakukan. Tidak, benua Yuanwu adalah tempat tinggal semua ras besar, dan nasib Kaisar di sana disukai oleh Dao Surga dan memiliki kehendak Dao Surga, jadi tidak mungkin melakukannya sama sekali. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, keberuntungan Kaisar Agung yang ingin kita lakukan harus memilih benua dengan satu ras, seperti benua yang didominasi oleh ras monster, atau benua yang didominasi oleh ras binatang, atau benua yang didominasi oleh ras monster, oleh ras iblis. Bagaimana dengan ras manusia dan ras roh? Lu Chen bertanya lagi, tentu saja tidak. Tidak mungkin umat manusia kita terlibat di benua ras kita sendiri. Ras roh dan ras manusia adalah yang paling bersahabat, dan kami tidak ingin terlibat di negeri ras roh. Orang tua itu berkata lagi, ada banyak sekali benua di dunia fana, dan ada banyak benua dengan banyak ras, tetapi ada banyak benua dengan satu ras. Kita punya lebih banyak pilihan. Bagaimana dengan Hades? Lu Chen bertanya lagi, selama ada ras di benua ini, akan ada Hades. Orang tua itu melanjutkan, tetapi klan Ming tinggal di bawah tanah dan bertanggung jawab atas dunia bawah, biasanya kita mengabaikannya. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari dan sangat kecewa. Sebab, dia ingin membawa pergi Kaisar Agung benua Yuanwu, dan menghancurkan harapan para Kaisar Laut tersebut. Bagaimanapun, dia datang ke Xianyu, hanya untuk menemukan bahwa ada cukup banyak celah di Xianyu. Selama dia punya uang, dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang melanggar aturan Xianyu. Dia bisa membeli keberuntungan Kaisar Agung di wilayah abadi, dan dia bisa membeli lebih dari 5.000 di antaranya, jadi dia tidak peduli dengan satu-satunya keberuntungan Kaisar Agung di benua Yuanwu. Kalau begitu kamu, masih memutuskan untuk pergi ke benua ular naga? Orang tua itu bertanya balik. Ya, aku masih pergi ke benua ular naga, aku akan menangkap Long Ha. Lu Chen tersenyum. Simpan saja, kamu manusia biasa yang ingin menangkap naga itu. Ditangkap oleh naga hampir sama. Sebenarnya tidak ada naga di tempat hantu itu, dan jika ada naga, mereka sudah naik. Bagaimana mereka bisa tinggal di dunia fana? Terlebih lagi, naga-naga itu semuanya bertransformasi dari Jiao-Jiao. Mereka sangat ganas sehingga tidak bisa diprovokasi oleh makhluk abadi biasa. Lagi pula, ada banyak naga jahat di benua ular naga. Naga jenis ini yang telah berubah menjadi naga begitu kuat sehingga makhluk abadi yang lebih lemah tidak berani memprovokasi mereka. Jadi, jika kamu bersikeras untuk pergi ke benua naga dan ular, kamu harus siap secara mental, itu adalah tempat di mana kamu hampir mati. Kata orang tua itu, saya bersikeras. Lu Chen mengangguk. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi dengan kekayaanmu? Lelaki tua itu bertanya balik. Aku tidak bisa mati. Jika aku benar-benar mati, tolong bawa Kaisar Yun ke benua Yuanwu dan serahkan semuanya ke pasukanku. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Legionku sangat terkenal di benua Yuanwu, disebut Legiun Fanatik. Komandan Legiun tersebut adalah seorang anak laki-laki gemuk bernama Namong Zilong, kamu dapat menyerahkan Kaisar kepadanya. Memberi lelaki tua itu satu persatu pengalaman alkimia yang telah dia sepakati sebelumnya, dan bahkan memberikan 2 salinan lagi dari pengalaman alkimia. Pedagang peri yang tidak bermoral ini berbisnis terlebih dahulu dengan mengambil uang dan kemudian melakukan sesuatu. Namun, meskipun orang-orang ini melakukan hal-hal yang mencurigakan,
mereka selalu memiliki reputasi yang baik. Lu Chen tidak khawatir jika mereka mengambil uang dan tidak bekerja. Terlebih lagi, dengan kehadiran spiritual immortal sebagai saksi, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Aku sudah menuliskan apa yang kamu katakan. Jika kamu gagal saat itu, aku akan mengirimkan semua barang yang kamu pesan kepada bocah gendut yang kamu sebutkan itu. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Lu Chen telah memberikan 2 salinan lagi dari pengalaman alkimia, hatinya penuh dengan kegembiraan, dan dia merasa bahwa Lu Chen terlalu murah hati, dan bisnis ini akan menghasilkan banyak uang. Hanya saja, bagi Lu Chen, 2 buku pengalaman pil Emperor hanyalah gerimis, dan dia masih memiliki banyak hal di tangannya. Daxian, ayo kita bertemu di sini 2 bulan lagi. Lu Chen menoleh untuk melihat Ling Yin dan berkata begitu. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah manusia yang malang dan tidak dapat melakukan apapun di alam abadi. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya sayalah yang menamparkan wajah Anda. Kamu sebenarnya memiliki harta yang sangat besar di tanganmu, dan kamu dapat membeli 5.000 keberuntungan kaisar secara langsung. Kamu jauh lebih kaya dariku. Kamu bisa dianggap sebagai raksasa di laut dalam. Di masa depan, ketika Anda menjadi kaisar agung dan secara resmi memasuki alam abadi, saya kira Anda akan langsung menjadi tiran lokal di alam abadi. Pada saat ini, Ling Yin menghela nafas dalam hatinya, dan membujuknya dengan cemas. Benua naga dan ular memiliki naga, dan ini jelas merupakan tempat yang berbahaya. Mengapa kamu ingin mengambil risiko di tempat seram seperti itu? Bukan berlebihan untuk mati ya. Karena, benua ular naga mungkin memiliki sesuatu yang kuinginkan. Lu Chen tersenyum, dan menemukan alasan acak untuk berbohong. Alasan sebenarnya tidak akan diungkapkan. 2 bulan kemudian, saya akan datang ke sini untuk menyebutkan keberuntungan Kaisar Agung. Saya berharap dapat bertemu Anda di sana. Ling Yin menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Jangan khawatir, aku akan berada di sana. Lu Chen terkekeh, lalu suara roh itu menghilang hingga menghilang. Bos, tolong minum teh dan istirahat, tunggu dengan sabar, dan tunggu orang-orangku menentukan lokasi benua ular naga, dan aku secara pribadi akan mengirimmu ke sana. Setelah itu, lelaki tua itu memerintahkan beberapa pedagang abadi yang tidak bermoral lainnya untuk memasuki aula dalam untuk berbisnis. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pedagang peri yang tidak bermoral kembali dari aula dalam dan berkata kepada lelaki tua itu, Bos Wu, kami telah menemukan lokasi benua ular naga, dan kami telah menemukannya. Berjalan, dengan lambaian tangannya, Bos Wu memimpin Lu Chen ke aula dalam dan masuk ke ruang rahasia besar. Di ruang rahasia besar, ada beberapa pedagang peri yang tidak bermoral yang memegang beberapa harta karun negeri. Dongeng dan membangun lingkaran sihir yang aneh. Dan di tengah lingkaran sihir, tidak ada tanah, hanya awan, guntur dan kilat, seolah-olah langit telah tercipta. Apakah sudah selesai? Bos Wu bertanya. Sudah siap, langsung menuju benua ular naga, Bos Wu bisa pergi kapan saja. Seorang pedagang peri yang tidak bermoral mengangguk dan berkata, ini adalah teknik rahasia kami yang tidak diwarisi. Kami membangun jalur antara yang abadi dan yang fana, yang akan memungkinkan kami mencapai benua fana yang ingin kami tuju. Orang tua itu meraih tangan Lu Chen, berjalan menuju lingkaran sihir, dan memperingatkan, jika kamu bisa kembali, ingatlah untuk menjaga rahasianya di sini, dan jangan pernah membocorkannya, jika tidak, kamu akan menjadi musuh Samsung kami. Aku bungkam. Lu Chen mengangguk, menyetujui pihak lain. Mata Lu Chen akhirnya tertuju pada lingkaran sihir yang luar biasa itu, terutama harta karun di samping lingkaran sihir. Harta karun itu memiliki energi khusus, tetapi secara bertahap dikonsumsi, membentuk medan energi yang tidak terlihat. Lapisan aura energi itu sepertinya tidak memiliki efek lain, hanya menutupi sesuatu secara samar-samar. Saat Lu Chen mengikuti Bos Wu ke lingkaran sihir, dia segera mengerti. Lapisan aura energi itu tidak menutupi apapun, tapi melindungi mesin peri. Pedagang abadi yang tidak bermoral ini diam-diam membuka jalan menuju keabadian. Jika mereka tidak menipu yang abadi dan turun ke bumi secara pribadi, mereka akan diperhatikan oleh kekuatan besar alam abadi, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Pedagang peri yang tidak bermoral ini benar-benar tipuan yang bagus. Tak heran jika orang-orang yang berkecimpung di industri ini, jika tidak punya sarana pasti sudah lama kehilangan akal. Ledakan, Lu Chen melangkah ke udara, dan tiba-tiba jatuh langsung dari lingkaran sihir. Kemudian,
Angin menderu-deru di telinga, dan yang ada hanya awan tebal di mata, yang tidak bisa dilihat. Di awan tak berujung, ada banyak guntur dan kilat yang menyambar di sekitarnya. Hujan badai. Setelah merasakan energi guntur dan kilat yang menakutkan, wajah Lu Chen sedikit berubah. Guntur kesengsaraan semacam ini bukanlah jenis guntur langit yang melintasi alam kesengsaraan surgawi. Ia datang sesuai dengan jalan surga, dan sangat kuat bahkan dapat meledakkan tubuh kaisar. Ini adalah waktu ketika Kaisar Agung melewati kesengsaraan dan naik, dan kesengsaraan serta guntur yang harus Anda hadapi bukanlah sesuatu yang mampu Anda tanggung. Bos Wu menyeret Lu Chen dengan satu tangan, membuka medan kekuatan dengan tangan lainnya, melindungi Lu Chen di dalamnya, dan berkata, dari semua benua di dunia fana, hanya benua Yuan Wu yang memiliki pintu masuk ke alam abadi. Memasuki alam-alam abadi benar-benar sangat bahagia. Selamat kentut. Nasib Kaisar Agung di sana telah disembunyikan oleh seseorang, dan akan muncul 100.000 tahun sekali, berapa banyak Kaisar Agung yang telah terbunuh. Kata Lu Chen, di benua dengan banyak ras, terdapat banyak nengat. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Bos Wu terkekeh, dan berkata, ini bukan masalah besar jika nasib Kaisar Agung muncul setiap 100.000 tahun. Saya telah melihat sebuah benua dengan banyak ras, dan pertikaiannya sangat sengit. Nasib Kaisar Agung telah disembunyikan selama 10 juta tahun. Belum lagi tidak ada kaisar di seluruh benua, bahkan raja yang sebenarnya pun hancur. Saya pergi, bahkan ada benua yang lebih eksotik, aku yakin. Lu Chen sangat terkejut. Untuk sesaat, dia merasa serangan Kaisar Yi relatif ringan. Jika Kaisar Yi menyembunyikan nasib kaisar sedikit lebih dalam, saya khawatir nasib Kaisar Agung tidak akan muncul dalam 100.000 tahun, tetapi dalam 1.000.000 tahun. Sambil berbicara, tanpa sadar, mereka melewati awan tak berujung dan menyingkirkan guntur kesengsaraan yang mengerikan. Bagaikan kilat, keduanya jatuh lurus ke satu arah. Setelah sekitar sebatang dupa jatuh, akhirnya saya melihat titik hitam kecil, yaitu sebuah benua. Saat musim gugur semakin dekat, Lu Chen akhirnya melihat penampakan umum benua itu. Awan dan kabut menyelimuti, gunung dan sungai bergelombang, sungai dan sungai bersilangan, auman binatang mengguncang langit. Bos Wu adalah tubuh peri, dan kecepatan terbangnya benar-benar di luar imajinasi Lu Chen. Jika Lu Chen dan Bos Wu bersaing dalam kecepatan, bahkan jika Yu Guangbu didorong hingga batasnya, itu tidak akan menjadi 1/10.000 kecepatan Bos Wu. Panggilan, Lu Chen diseret oleh Bos Wu untuk terbang, dia hanya bisa merasakan angin menderu di telinganya, dan semua pemandangan menghilang dalam sekejap, dan dia tidak bisa melihat apa itu sama sekali. Setelah beberapa saat, Bos Wu tiba-tiba berhenti terbang. Lu Chen Dingqing melihat dia sedang berdiri di atas gunung besar yang tandus. Aku sudah memeriksanya untukmu. Puncak gunung dengan banyak tumbuhan itu memiliki banyak binatang naga, jadi tidak aman. Bos Wu melihat sekeliling dan berkata, hanya gunung tandus ini yang merupakan tanah tandus tanpa tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang naga, dan bahkan tidak ada burung gagak. Selama kamu tidak bisa tinggal di sini, itu akan lebih aman. Terima kasih, Bos Wu. Lu Chen mengangguk. 2 bulan kemudian, aku akan kembali ke sini dan membawamu pergi. Kuharap kamu masih hidup. Setelah Bos Wu selesai berbicara, dia melompat langsung ke langit dan menghilang dalam sekejap. Apakah saya bisa hidup atau tidak tergantung pada tanah di sini, apakah itu akan memberi saya perlindungan? Lu Chen membungkuk, mengulurkan tangannya untuk meraih tanah di bawah kakinya, meraih segenggam tanah, dan segera tersenyum. Nah, tanah di sini tidak jauh berbeda dengan benua Yuan Wu, kamu bisa berjalan bersembunyi. Dia adalah rantai rune bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi. Saat melarikan diri dari bumi, dia bahkan lebih kuat dari roh bumi biasa. Misalnya tubuh roh bumi Lingyin memiliki bakat rata-rata, sehingga Dundi tidak sebaik dia. Selama seseorang dapat melarikan diri, tidak peduli di alam fana atau alam peri, itu adalah cara terbesar untuk menyelamatkan hidup seseorang. Keluarlah, King Lin Jiao. Lu Chen meraih Chaos Orb, meraih ekor naga besar itu, dan menyeretnya keluar. Hei, bos, bisakah kamu berhenti menyeret ekormu? Saat Jiao besar keluar, ada banyak keluhan, juga, tidak bisakah kita menyebutnya King Lin Jiao lain kali, bisakah kita menyebutnya King Long? Naga, kamu sangat besar, kamu hanyalah binatang banjir sekarang, dan kamu harus menunggu sampai kamu berevolusi menjadi naga banjir sebelum kamu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga. Lu Chen tertawa,
dan berkata lagi, kamu tidak cukup berbakat untuk berevolusi, dan evolusimu terlalu lambat. Saat kamu berubah menjadi naga, itu hanya masalah tahun monyet. Bos, Anda salah paham. Faktanya, bakat saya adalah yang terkuat. Saya yang paling berbakat untuk berevolusi menjadi naga. Jika saya tidak dikurung oleh Sekte Master Binatang selama puluhan ribu tahun, vitalitas saya serius terluka, dan bakatku belum pulih, aku pasti sudah berubah menjadi langit terbang sejak lama. Da Jiao dengan cepat menjelaskan. Hancurkan saja. Lu Chen memutar matanya ke arah Jiao besar itu, dan berkata dengan marah, oke, sesuai keinginanmu, aku membawamu ke benua ular naga, kamu bisa melakukannya sendiri. Hahaha, hahaha, uhahaha. Jiao besar itu membubung ke langit sambil tertawa terbahak-bahak, benua ular naga, tanah suci Jiao, aku di sini. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki hal seperti itu datang ke sini. Untuk berevolusi, aku yakin aku akan terkejut. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan nyanyian naga datang dari kejauhan, bergema di 4 bidang dan mengguncang langit dan daratan. Biarkan aku pergi, ada binatang banjir yang kuat dan bahkan naga banjir di tempat ini, itu terlalu berbahaya. Jiao besar itu turun dengan tergesa-gesa, wajahnya membiru karena ketakutan. Meskipun Qinglin Jiao awalnya berwarna biru, tetapi sekarang menjadi lebih hijau. Sial, kamu naga pengecut, kenapa kamu pengecut seperti anjing seperti naga gemuk? Lu Chen mengutuk dengan marah. Hei, bos, saya bersalah. Aku telah bertarung bersamamu berkali-kali dan menghadapi musuh yang kuat berkali-kali. Kapan aku pernah menasihatimu? Namun, jenis yang sama di benua ular naga terlalu kuat, dan jumlahnya sangat banyak, bos dan aku tidak bisa mengalahkan mereka bersama-sama. Da Jiao menolak menerimanya dan berkata demikian. Bicara tentang perbedaan antara binatang banjir dan naga di sini, dan situasi naga asli. Lu Chen tidak ingin menjadi pengecut, tetapi bertanya seperti ini. Di antara monster naga yang kudengar barusan mengaum, banyak yang merupakan kaisar naga, dan bahkan beberapa adalah kaisar naga. Apakah kamu bercanda? Binatang buas tidak dikenali oleh Dao Surga, bagaimana mereka bisa membuktikan kaisar binatang? Pemahaman bos tentang binatang buas benar, tapi pemahamannya tentang binatang banjir salah. Binatang banjir kita berbeda dengan binatang buas. Binatang banjir berada pada level yang lebih tinggi dari binatang buas. Mengenai pandangan Lu Chen tentang binatang buas, Qinglin Jiao segera membalas, binatang naga kita dapat berevolusi menjadi naga dan menduduki peringkat di antara binatang tingkat tinggi. Mereka telah meninggalkan kategori binatang buas dan telah diakui oleh Dao Surga. Petik 2. Mungkinkah kamu, naga banjir besar, juga bisa memenangkan keberuntungan Kaisar Agung? Lu Chen bertanya balik, kita bisa berevolusi menjadi Kaisar Jiao sendiri, tanpa memerlukan takdir Kaisar. Berevolusi menjadi Kaisar Banjir, Jiao yang pertama lahir, itulah naga banjir yang legendaris. Jiaolong berada pada level yang lebih tinggi, dan ia hanya satu langkah lagi untuk berubah menjadi naga. Tapi pada langkah itu, ada celah antara langit dan bumi, dan sangat sulit untuk dimasuki. Sebagian besar naga banjir tidak bisa berubah menjadi naga dalam kondisi mereka, seumur hidup, dan evolusi mereka telah berakhir. Da Jiao berkata sambil menyentuh kepala telanjangnya dengan cakarnya, merasa sangat frustasi. Karena, tidak ada tanda-tanda tanduk di kepalanya, dan letaknya jauh dari Jiaolong. Oleh karena itu, ia adalah hantu jika ia bahagia. Karena Jiaolong berada pada level Kaisar Agung, apa yang masih kamu lakukan di dunia fana? Mengapa kamu tidak naik ke negeri dongeng? Lu Chen bertanya balik, melintasi kesengsaraan dan naik, jika kamu gagal, kamu akan mati. Jika tidak perlu, tidak ada Kaisar Jiao yang mau mengambil risiko itu. Yang paling penting adalah benua ular naga adalah tempat suci bagi evolusi klan Jiao. Ia bisa langsung berevolusi menjadi naga. Tidak ada tempat yang cocok bahkan di alam abadi. Kaisar banjir itu tidak bodoh, mereka semua harus tinggal di benua ular naga, dan mengambil risiko pergi ke alam abadi untuk melakukan apa-apa. Tentu saja, setelah kamu bertransformasi menjadi naga, kamu tidak akan takut dengan guntur di langit, dan secara alami kamu akan pergi ke tempat yang lebih baik, dan kamu tidak harus tinggal di benua ular naga. Qinglin Jiao berkata begitu. Berubah menjadi anaga, kemana kamu terbang? Lu Chen bertanya lagi. Saya tidak tahu, saya belum terbang.
King Lin Jiao berpikir sejenak, dan kemudian berkata, namun, naga adalah milik binatang dewa, jadi mereka seharusnya langsung pergi ke tempat tertentu jauh di negeri dongeng dan terus berevolusi. Masih berevolusi. Lu Chen terkejut. Naga yang berevolusi dari Jiao bukanlah naga sungguhan. Jika kita tidak terus berevolusi, kita tidak akan mampu mengikuti ritme naga asli. King Lin Jiao menghela nafas, dan berkata, meskipun kita dapat berevolusi menjadi naga, terbang ke langit, dan meremehkan semua binatang, proses evolusinya juga sangat sulit dan pahit. Kalau begitu lakukan saja selangkah demi selangkah, dan suatu hari, kamu akan menjadi naga sesuai keinginanmu. Pada titik ini, Lu Chen menghentikan topik pembicaraan, tetapi menghirup udara dengan serius, menikmati aura di udara, dan wajahnya bersinar dengan ekspresi gembira. Aura benua ular naga benar-benar tidak tinggi, dan aura gunung tandus ini tidak tinggi. 600.000 kali lipat, diperkirakan auranya pasti lebih tinggi di tempat yang bervegetasi, tapi di sana tidak akan terlalu tinggi. Konsentrasi energi spiritual semacam ini cocok untuk dilatih oleh bos, dan akan meningkat dengan cepat. Kata King Lin Jiao, konsentrasi energi spiritual sangat cocok, tetapi saya hanya punya waktu 2 bulan, waktunya terlalu singkat. Jika saya berlatih secara normal, saya dapat menembus paling banyak 1 level dan menjadi raja sejati 5 level. Lu Chen mengerutkan kening, dan terus menikmati energi lain di udara, tapi, di udara benua ular naga, selain aura langit dan bumi, ada gas khusus lainnya. Dan gas khusus semacam ini tidak banyak, tapi energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari energi aura. Petik 2. Bos, menurutmu gas ini agak familiar? King Lin Jiao menyeringai, dan sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Ya, ini benar-benar familiar. Saya pasti pernah menemukannya sebelumnya. Lu Chen mengangguk, tetapi dia sedikit bingung, dan berkata, tetapi untuk sementara, saya tidak ingat di mana saya bertemu dengannya. Bola kekacauan. King Lin Jiao tertawa dan mengungkapkan jawabannya. Ya, inilah ki kekacauan. Setelah King Lin Jiao menyebutkannya, Lu Chen menamparkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari. Gas khusus dari benua ular naga persis dengan gas kacau di Chaos Orb, tidak heran ia begitu familiar. Dia tidak bisa tinggal di ruang Chaos Orb, dan dia belum secara resmi mengalami Key of Chaos. Wajar baginya untuk tidak bisa memikirkan kekuatan Chaos untuk sementara waktu. Tapi King Lin Jiao berbeda. Orang ini telah lama berjongkok di dalam untuk berevolusi, jadi dia secara alami lebih sadar akan Key of Chaos. Ki kekacauan berasal dari awal kekacauan, lahir dalam ketiadaan kekacauan, dan ada dalam nafas samar kekacauan. Energi yang terkandung dalam Primal Chaos Ki sangat menakutkan, berapa kali lebih kuat dari Immortal Ki. Sayangnya Chaos Ki di dalam Chaos Orb sangat tipis dan energinya terbatas. Jika tidak, King Lin Jiao telah berevolusi di ruang kacau untuk waktu yang lama, dan telah berkembang ke level naga. Dan energi kekacauan di benua ular naga, meskipun lebih kecil, lebih banyak daripada energi kekacauan di ruang kacau. Tak heran, benua ular naga bisa menjadi tempat suci berkembangnya ular piton Jiao, ternyata menjadi penyebab Key of Chaos. Karena ular piton, naga, Del juga berasal dari awal mula kekacauan, dan energi kekacauan sebenarnya adalah sumber evolusinya. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Banjir, yang mampu melewati malapetaka dan naik, tidak mau meninggalkan benua ular naga. Dan naga banjir skala Qian. Bakat evolusi orang ini sebenarnya sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan berevolusi dari ular kecil ke level naga. Selain itu, sejak orang ini mengikuti Lu Chen, sumber daya evolusi yang diperolehnya selalu menjadi yang terbaik, dan inilah yang terjadi di benua Yuan Wu. Ruang kacau dengan udara tipis yang kacau, seluruh kolam mata air spiritual dengan energi yang kuat, dan ramuan kelas 1 yang cocok untuk evolusi binatang naga, Del. Produk ini memiliki begitu banyak sumber daya yang menumpuk, dan fondasi evolusi telah diletakkan dengan kokoh. Meski belum berkembang ke tingkat yang memuaskan, namun dianggap sangat cepat. Sekarang benua ular naga ada di sini, dengan dukungan sejumlah kecil Chaos Ki, kecepatan evolusi produk ini sangatlah cepat. Sangatlah mustahil untuk berubah menjadi naga dalam waktu 2 bulan. Waktunya terlalu singkat, sepertinya sangat kecil kemungkinannya untuk berevolusi menjadi Kaisar Jiao, kemungkinannya sangat rendah. Sebab, Beast Emperor memiliki 3 tingkatan, tinggi, menengah, dan rendah. Meskipun naga banjir besar tidak perlu merebut keberuntungan Kaisar Agung,
Namun untuk berevolusi menjadi kaisar banjir, seseorang harus maju selangkah demi selangkah, yaitu menjadi kaisar banjir tingkat tinggi, agar memenuhi syarat untuk membuktikan kaisar banjir. Masalahnya adalah butuh waktu untuk maju ke kaisar banjir tingkat ketiga. Sekalipun bakat evolusi naga banjir besar luar biasa, 2 bulan sudah terlambat. Namun, tidak masalah bagi naga banjir besar untuk berevolusi menjadi kaisar naga banjir. Oleh karena itu, Lu Chen tidak terlalu berharap pada Jiao besar, hanya kaisar Jiao. Kekuatan monster naga sangat kuat, dan bagi monster lainnya, keberadaannya lah yang menghancurkan level yang sama. Pada saat itu, ribuan kaisar binatang laut dari laut terlarang akan menyerang, dan pasukan fanatik akan keluar untuk melawan mereka, dan Jiao besar pasti akan membantu. Bos, gunung tandus ini memiliki sedikit energi kacau, yang tidak cukup untuk evolusiku. King Lin Jiao melihat ke kejauhan, ada gunung dan sungai yang lebih besar yang ditutupi dengan aura hijau dan lebih banyak. Lihat ke sana, ada gunung dan sungai dengan tumbuh-tumbuhan, dan ada lebih banyak aura kekacauan. Di mana ada banyak kekacauan, menurutmu keberadaan seperti apa yang akan disembunyikan? Lu Chen juga melihat ke kejauhan, dan bertanya sambil tersenyum. Mungkin ada banyak kaisar banjir, dan bahkan kaisar banjir. King Lin Jiao berkata dengan tidak wajar. Dasar bodoh, apa menurutmu kita bisa mengalahkan orang lain di masa lalu? Lu Chen bertanya balik. Ini, Da Jiao tidak bisa berkata-kata, dan tidak pernah berani menyebutkan untuk berevolusi ke tempat yang lebih baik. Belum lagi kaisar banjir, meskipun kaisar banjir yang lebih kuat, kaisar banjir dan Lu Chen tidak bisa mengalahkannya bersama-sama. Jika ia dan Lu Chen lewat secara paksa, mereka pada dasarnya akan menjadi makanan binatang banjir lainnya, dan mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk mati. Menurutku gunung tandus ini lumayan. Energi spiritualnya tidak tinggi, dan energi kekacauannya tidak banyak. Tidak ada binatang banjir yang mau datang ke sini. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berlatih dan berevolusi. Petik 2. Lu Chen melirik ke arah Da Jiao yang enggan, dan berkata, bersabarlah, berevolusi dulu di sini, dan berevolusi sebanyak yang kamu bisa. Saya tidak punya masalah, tapi ada masalah waktu. Saya hanya punya waktu 2 bulan. Bisakah saya tidak terburu-buru? Da Jiao berkata dengan marah lagi, jika kamu kembali dan membiarkan aku tinggal, maka aku tidak sedang terburu-buru. Kamu harus ikut denganku, benua Yuanwu sedang menghadapi bencana. Kamu harus bertarung berdampingan denganku, dan menghancurkan bencana. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, aku telah menjalin hubungan dengan para pedagang peri yang tidak bermoral itu, dan aku akan mengirimmu ke benua ular naga nanti. Namun, jika malapetaka terjadi, maka itu tidak ada hubungannya denganmu, tidak peduli berapa lama kamu berevolusi di benua ular naga. Oh, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, itu membuatku sangat cemas. Mendengar ini, Da Jiao sangat gembira, dan dia begitu bertekad sehingga dia tidak akan pernah melompat-lompat lagi. Bahkan jika Lu Chen menyuruhnya memakan siang, ia berani memakannya. Di gunung tandus besar, tidak ada tumbuhan, tetapi ada cukup banyak gua tandus. Lu Chen menemukan gua hutan belantara besar yang relatif tersembunyi, semacam itu bisa memuat Jiao besar, dan kemudian bersembunyi di dalamnya dengan Jiao besar untuk berlatih dan berevolusi secara terpisah. Lu Chen duduk, menstabilkan pikirannya, dan kemudian melakukan seni 9 naga kembali ke 1 untuk mengaktifkan 5 pembuluh darah naga. Saat ini ketika 5 urat naga membuka mulutnya untuk melahap, mata Lu Chen membelalak sia-sia, matanya bersinar dengan ekstasi yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang sangat besar, dan dia bahkan ingin mencium naga bersisik hijau yang berevolusi di sebelahnya. Itu benar, aku benar-benar ingin mencium pengecut yang membingungkan itu. Karena kelima urat naga itu tidak menyerap energi spiritual, melainkan mengutamakan menyerap sedikit kandungan di udara, energi kekacauan. Sedikit energi kacau itu memasuki perut 5 urat naga, dan langsung berubah menjadi sejumlah besar esensi sejati. Efisiensi transformasi esensi sejati ini sangat cepat, dan jumlah transformasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, kemurnian energi primordial yang diubah oleh Ki Primal Chaos jauh lebih tinggi daripada energi spiritual. Hanya dalam 10 napas, sejumlah besar energi sejati menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang laut, dan kemudian berkumpul menjadi aliran, mengalir langsung ke lidah. Raja sejati Liu He, kekuatan Liu He, yang kelima adalah kekuatan lidah.
Selama Anda melewati penghalang lidah, Anda bisa mendapatkan kekuatan lidah dan menjadi Raja Wuhe yang sebenarnya. Ini, irama Wuhe akan segera tercapai. Setelah hanya berlatih 10 napas, Lu Chen hampir memahami bahwa Ki Primal Chaos adalah yang paling cocok untuk berlatih seni 9 naga kembali ke satu. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi Primal Chaos Ki, semakin baik. Tidak perlu mengukur konsentrasi yang berlaku seperti Ki spiritual. Ki Primal Chaos adalah gas dengan energi tertinggi di dunia, dan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Ki abadi manapun. Hanya karena Ki dari Primal Chaos tingkatnya terlalu tinggi, itu sama sekali tidak berada dalam lingkup budidaya abadi, dan yang abadi tidak dapat menyerap Ki dari Primal Chaos. Oleh karena itu, tidak ada makhluk abadi di negeri naga dan ular yang bisa berlatih di sini, hanya dia, Lu Chen, yang bisa melakukannya. Banyak masalah telah dipecahkan, tetapi hanya ada satu hal yang Lu Chen belum pahami, yaitu 9 naga kembali ke satu Jue, dari mana asalnya. Tidak peduli dari mana Jiulong Gui Jue berasal, Chaos Orb juga harus datang dari tempat itu. Manik-manik kekacauan menciptakan urat naga, dan urat naga menyukai energi kekacauan, dan tidak pernah menyerap udara tipis kekacauan dalam manik-manik kekacauan. Dari sini terlihat bahwa Chaos Bat dan Jiulong Gui saling melengkapi. Untuk evolusinya sendiri, Da Jiao mendorongnya untuk datang ke benua ular naga, tetapi secara tidak sengaja, dia menemukan beberapa rahasia seni kembali ke satu Kowloon dan datang ke tempat yang cocok untuk budidayanya. Tentu saja, dia sangat senang sampai dia ingin mencium Big Jiao. Da Jiao memberikan kontribusi besar secara tidak sengaja. Lanjutkan, lanjutkan, jangan berhenti berlatih. Lu Chen menekan ekstasi di dalam hatinya, memanjakan 5 pembuluh darah naga, dan menyerap energi kekacauan. Setelah beberapa saat, Jiao besar membuka matanya dari tidur nyenyaknya, dan menatap Lu Chen dengan marah. Dia benar-benar ingin menghancurkan Lu Chen menjadi beberapa bagian, tetapi dia tidak berani. Kamu tidak bisa tidur nyenyak dan berevolusi, kenapa kamu menatapku, apakah aku berhutang uang padamu? Lu Chen merasakan nafas marah membara di belakangnya, dan dia terbangun dari kondisi berkonsentrasi pada kultivasi. Dalam sekejap, dia bertemu dengan Jiao besar. Ku bilang bos, kamu menyedot semua energi kacau di seluruh lubang, aku tidak bisa menyedot apapun, aku berevolusi menjadi rambut. Da Jiao berkata dengan marah. Hei, aku menyedot energi spiritual dengan sangat baik, tetapi apakah menyedot energi kekacauan juga begitu kuat? Lu Chen tertegun sejenak, karena waktu untuk menyerap Ki Primal Chaos singkat, dan dia tidak begitu jelas tentang situasinya. Ini tidak sekuat menyerap energi spiritual, tapi masih luar biasa. Hanya beberapa saat, dan seluruh gua hutan belantara besar tidak lagi memiliki energi kacau, dan semuanya bergantung pada suplemen eksternal. Da Jiao mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan lesu, udara kekacauan di luar telah diisi kembali dan diserap olehmu lagi. Apakah menurutmu aku masih memiliki sesuatu untuk diserap? Oke, kamu dan aku akan berpisah, aku akan pergi ke tempat lain, kamu akan berevolusi di lubang besar yang sepi ini, jangan pergi. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar gua untuk mencari tempat lain yang cocok untuk bercocok tanam. Ia tidak berani mencari tempat yang terlalu dekat dengan Gua Dahuang, melainkan berlari ribuan mil jauhnya, agar ia bisa menyerap energi kekacauan agar tidak mudah mempengaruhi Da Jiao. Ia tidak ingin mencari gua yang tandus lagi, suasana semrawut di dalam gua tidak sebanyak di luar, maka ia menemukan tumpukan batu yang terpencil, dan mulai berlatih lagi di bawah naungan batu-batu besar yang berbentuk aneh. 10 hari kemudian, di antara tumpukan batu, terjadi ledakan yang teredam. Itu berasal dari tubuh fisik, dan itu adalah suara menerobos alam. Dan orang yang menerobos secara alami adalah Lu Chen. Buka kekuatan lidah, raih kekuatan Wuhe, dan dipromosikan menjadi Raja Wuhe yang sebenarnya. Tetapi dengan Lu Chen sebagai pusatnya, dengan radius ratusan mil, suasana kekacauan jauh lebih tipis, dan suasana kekacauan di pinggiran dengan cepat terisi kembali. 10 hari, 5 kali, kecepatan ini sangat mungkin. Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya, Longshe Dalu memang tuan tanah yang baik, dan Ki Primal Chaos sangat cocok untuk budidayanya. Jika diubah ke benua Yuanwu, mustahil baginya untuk menembus level kelima tanpa lebih dari 2 bulan, hanya mengandalkan penyerapan aura tingkat rendah. Alam Raja Sejati, latih Liu He, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk berkultivasi, semakin lambat kemajuannya, semakin sulit untuk ditembus.
Hanya dengan berkultivasi di benua ular naga seseorang dapat memiliki kecepatan super yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia fana. Meskipun Primal Chaos Ki di sini sedikit lebih tipis, namun masih dapat digunakan oleh Lu Chen untuk berlatih dengan tambahan Primal Chaos Ki dari luar. Oleh karena itu, Lu Chen tidak membuang waktu untuk berpindah tempat, dan terus mengoperasikan 9 naga kembali ke satu Jue, terus menyerap kekuatan kekacauan, dan mengubah sejumlah besar energi sejati untuk mengkonsolidasikan alam baru. Butuh 10 hari lagi untuk mengkonsolidasikan wilayah, dan kemudian kekuatan Wu He menjadi stabil. Namun, ki kekacauan di benua ular naga selalu rendah, dan 5 pembuluh darah naga menarik ki kekacauan dengan sangat cepat. Saat alam Lu Chen meningkat, nafsu makan dari 5 pembuluh darah naga akan menjadi lebih besar. Energi kekacauan di sini sudah agak tidak mencukupi, tidak mampu mengikuti ritme 5. Urat naga, upaya terakhir Lu Chen untuk menyerang kekuatan langit dan bumi, kekuatan mental. Putaran terakhir membutuhkan lebih banyak energi nyata daripada gabungan 5 putaran sebelumnya, dan itu bahkan lebih sulit. Kemudian Anda harus berpindah tempat, pindah ke tempat yang lebih kacau, dan kemudian Anda bisa berlatih dengan lancar. Jika tidak, setelah 2 bulan, dia mungkin tidak dapat mencapai tujuannya, dan dia mungkin tidak dapat mencapai Liu He. 2 bulan adalah waktu yang terlalu sedikit, dan dia juga sangat pragmatis, posisi promosinya adalah mencapai Liu He. Saat ini, ia telah mencapai 5 kombinasi, dan pedang ke-8 Zantian hanya dapat mengerahkan 70% kekuatannya. Tidak apa-apa membunuh Kaisar 2 kali, tetapi tidak ada gunanya membunuh Kaisar 3 kali, jadi dia harus melangkah lebih jauh. Selama Liu He tercapai, kekuatan Liu He selesai, dan setelah tubuh pertempuran dibuka, kekuatan pemotongan 8 dapat dimaksimalkan. Ketika saatnya tiba, Kaisar Zanyi pasti tidak perlu khawatir. Jika Kaisar Yi terlalu kuat untuk dipotong dengan 1 pedang, gunakan 2 pedang. Selama dia memiliki kekuatan untuk membunuh ketiga Kaisar, dia akan mampu menakuti dan menghancurkan Yi Huang, dan dia tidak akan membiarkan Yi Huang bertindak sewenang-wenang. Ketika saatnya tiba, Kaisar akan pindah, dan tidak ada yang akan menjadi lawannya, jadi dia bisa mengandalkannya untuk bermain. Dia ingin mengarahkan keberuntungan Kaisar Agung ke Legiun Fanatik untuk melihat saudara yang beruntung itu memenangkan keberuntungan Kaisar Agung. Bagaimanapun, nasib Kaisar harus jatuh pada umat manusia, dan tidak boleh diambil oleh orang asing. Da Jiao, bangun, ayo pergi. Kembali ke gua hutan belantara besar, Lu Chen tidak masuk ketika dia merasakan dengkuran naga besar yang tertidur di dalam gua, dan memanggil dari pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, dengkuran naga besar itu berhenti, namun tiba-tiba terdengar nafas naga yang ganas mengalir keluar dari gua, seperti gunung dan lautan yang meluap-luap, tak terkalahkan. Lu Chen tidak siap, lengah, dan terlempar ribuan kaki jauhnya karena nafas naga. Hei, nafas Kaisar Banjir. Lu Chen menghentikan Fei Shi, sangat gembira, dan bergegas kembali. Pada saat ini, Jiao besar telah keluar dari lubang, dengan mata tajam, nafas yang menakutkan, dan mahkota lingkaran cahaya di kepalanya. Kaisar Banjir telah lahir. King Lin Jiao akhirnya berhasil menerobos dan menjadi kaisar dalam evolusi tidur. Hahaha, wuhahaha, oh hahaha. Saat Jiao besar itu keluar, dia sangat gembira dan melihat ke langit sambil tersenyum panjang. Setelah itu, benda ini datang lagi dan terbang ke langit, menyebabkan Kaisar Naga di kejauhan mendesis dan mengaum. Kemudian, pria itu turun dengan tergesa-gesa, dan ekspresi puas diri hilang, hanya ekspresi wajahnya yang sangat serius, dan dia hampir gemetar. Kamu adalah Kaisar, mengapa kamu tidak bisa tertawa terbahak-bahak? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Sungguh bercanda, di pegunungan dan sungai di kejauhan, ada banyak Kaisar Naga tingkat menengah, dan ada juga banyak Kaisar Naga tingkat tinggi. Mata Da Jiao menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, di benua ular naga, ada terlalu banyak Kaisar Jiao yang kuat. Sekaranglah waktunya bagiku untuk berevolusi, bukan tertawa. Jika kamu terus berevolusi di Great Wilderness Cave, dalam waktu 20 hari, bisakah kamu naik ke level lain? Lu Chen bertanya lagi, aku tidak bisa masuk. Primal Chaos Ki di sini terlalu sedikit. Jika aku berevolusi menjadi Kaisar Banjir tingkat menengah di sini, aku pasti tidak akan bisa melakukannya dalam 20 hari, dan itu akan hampir sama di masa depan, 20 bulan. Da Jiao menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, alasan mengapa saya berevolusi ke tahap Kaisar dalam.
20 hari terakhir adalah karena saya telah membangun fondasi yang kokoh sebelumnya, dan saya hampir menjadi seorang kaisar. Begitu saya mendapat dukungan dari energi kacau, saya akan segera menerobos. Kalau begitu, ambil resiko di sana. Lu Chen mengangguk, lalu mengulurkan tangannya, menunjuk ke pegunungan dan sungai dengan banyak tumbuhan di kejauhan. Ada tumbuh-tumbuhan, banyak aura, dan banyak lagi, aura kacau. Kami hanya tidak punya banyak waktu dan perlu berpindah tempat. Bos, meskipun Anda juga telah menerobos, tetapi Anda hanyalah raja sejati 5 dalam 1. Dajiao memandang Lu Chen dengan curiga, dan berkata dengan tidak percaya, dengan kekuatan raja sejati 5 dalam 1, bisakah kamu membunuh Jiao Huang berpangkat tinggi dengan kekuatan Sanba? Tidak, tapi itu bisa membunuh kaisar banjir tingkat menengah, dan itu adalah jenis yang akan memiliki periode kelemahan setelah 1 kali tebasan. Kata Lu Chen, itu tidak akan berhasil, kamu berada di benua ular naga, kamu tidak boleh membunuh Jiao begitu saja, kecuali kamu dapat membunuh Kaisar Jiao. Dajiao dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini terutama dunia klan Jiao. Klan Jiao kita dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu orang luar datang untuk membunuh Jiao, Kaisar Jiao pasti akan terkejut. Kaisar Banjir mengambil tindakan. Waktu saya di sini terbatas, dan tingkat kultivasi saya juga terbatas. Saya ditakdirkan untuk gagal. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, saya masih berharap untuk membunuh beberapa Jiao Huang dan mendapatkan beberapa pil bis Emperor. Hargai kehidupan, jangan serakah terhadap pil binatang. Dajiao tiba-tiba memberikan nasihat. Meninggalkan gunung tandus besar, membidik gunung yang tidak banyak tumbuh-tumbuhan dan berlari. Vegetasinya tidak terlalu banyak, auranya tidak terlalu banyak, dan kekacauannya tidak terlalu banyak, sehingga pangkat Jiao Huang gunung ini tidak akan terlalu tinggi. Selama itu bukan kaisar banjir tingkat tinggi, Lu Chen bisa menghadapinya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Seharusnya tidak apa-apa jika Anda menakutinya. Sebab, dia masih belum bisa sepenuhnya memahami kekuatan Sanba, dan dia tidak bisa mencabut dan melepaskan kekuatan pedangnya dengan bebas, sehingga cukup sulit untuk memotong Jiao Huang level menengah. Toh kalau pisaunya turun langsung dipotong, jadi ada alasan untuk memotongnya. Oleh karena itu, kemampuan Lu Chen saat ini hanya dapat didasarkan pada rasa takut. Benar saja, di gunung dengan sedikit vegetasi, ada Jiao Huang tingkat menengah yang berevolusi, memonopolis seluruh gunung. King Lin Jiao berlari dan bertemu dengan Jiao Huang peringkat menengah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai bertarung secara langsung, mencoba mengusir Jiao Huang peringkat menengah. Jiao Huang peringkat menengah melihat Jiao Huang peringkat rendah berlari, jadi dia tidak memperhatikan King Lin Jiao Huang, dan berencana untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun kemudian diketahui bahwa naga banjir berskala hijau ini benar-benar berusaha membunuhnya, itu bukan provokasi, melainkan perkelahian. Jiao Huang tingkat menengah sangat marah saat itu juga, dia mencoba yang terbaik dan bersumpah untuk menggigit King Lin Jiao sampai mati. Namun, naga bersisik hijau berbeda dari naga lainnya, orang ini memiliki lapisan sisik hijau yang tebal di tubuhnya, dan pertahanannya sangat kuat. Adapun naga lainnya, meski juga memiliki sisik naga, pertahanan sisiknya tidak senormal naga skala hijau. Oleh karena itu, saat menghadapi naga lain, King Lin Jiao memiliki keunggulan dalam pertahanan terlebih dahulu. Sekalipun lawannya satu level lebih tinggi dari King Lin Jiao, tidak mudah untuk menembus pertahanan King Lin Jiao, tetapi ditentang oleh King Lin Jiao. Pada saat itu, King Lin Jiao membawa Jiao Huang tingkat menengah, dan dunia hancur, dan sulit untuk dipisahkan. Dan Lu Chen, lalu dia menyelinap ke puncak gunung, memegang pisau panjang, dan membuka tubuh pertarungannya, mencari kesempatan untuk menakuti naga.